Perkenalkan, nama saya Irza Zakiah Azayaka, NIM PO 7132151241023. Di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari apa itu iodimetri. Iodimetri adalah metode analisis kimia kuantitatif berdasarkan titrasi reaksi oksidasi reduksi, di mana larutan iodium bebas atau biasa disimbolkan dengan I2 digunakan secara langsung sebagai larutan baku atau titran untuk menentukan kadar zat yang bersifat pereduksi. Singkatnya adalah iodimetri adalah titrasi langsung menggunakan iodium untuk mengukur zat pereduksi. Saya atas nama Husna Milia akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pada bagian prinsip dasar iodimetri. Nah, prinsip dasar iodimetri adalah titrasi redoks langsung yang menggunakan larutan baku iodium atau I2 sebagai titran untuk mengoksidasi zat pereduksi dalam sampel. Titik akhir titrasi dideteksi dengan indikator Pati yang akan menunjukkan perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna setelah semua iodium habis bereaksi. Iodimetri umumnya digunakan untuk menentukan kadar zat seperti asam askorbat. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Kalila yang akan menjelaskan reaksi iodimetri. Selanjutnya ada reaksi iodimetri, di mana pada metode iodimetri ini iod digunakan sebagai titran untuk mengoksidasi zat pereduksi dalam sampel. Secara umum, reaksi yang terjadi yaitu iod menerima 2 elektron menjadi ion iodida. Zat pereduksi dalam sampel memberikan 2 elektron dan direduksi menjadi ion iodida. Contoh reaksi dapat dilihat pada asam askorbat, di mana asam askorbat bereaksi dengan iod dan teroksidasi menjadi dehidroaskorbat. Pada reaksi tersebut juga terbentuk 2 ion iodida dan 2 ion hidrogen. Dan untuk menentukan titik akhir titrasi digunakan indikator Pati atau amilo, mana ia akan menghasilkan warna biru jika iod masih ada dalam larutan. Warna tersebut akan hilang jika iod dalam sampel sudah bereaksi sepenuhnya, maka titrasi sudah mencapai titik akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadia Jamal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu metode iodimetri. Metode iodimetri itu ada 2. Yang pertama itu metode titrasi langsung atau metode standar, di mana prinsip dasarnya itu zat reduktor dalam sampel atau analit dioksidasi secara langsung dan stoikiometris. Reaksi yang terjadi itu iodin direduksi menjadi ion iodida sambil mengoksidasi analit. Syarat analit yaitu analitik itu harus memiliki sifat reduktor yang cukup kuat, dan titik akhir itu ditandai dengan munculnya warna biru gelap atau ungu yang kehitaman yang stabil pada larutan setelah penambahan indikator kanji atau amilum. Contohnya itu penentuan kadar asam askorbat atau vitamin C, arsen, dan natrium triosulfat. Kemudian metode selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, metode iodimetri residual atau titrasi balik memiliki prinsip dasar yaitu sejumlah volume berlebih larutan standar iodin ditambahkan ke dalam sampel yang mengandung reduktor. Kondisi ini digunakan apabila reaksi analit dengan iodin berjalan lebih lambat. Yang kedua, analit bersifat volatil atau mudah menguap. Yang ketiga, produk oksidasi analit dapat bereaksi kembali dengan iodin. Yang keempat, perhitungannya yaitu kadar reduktor ditentukan dari selisih antara jumlah iodin total yang ditambahkan dan jumlah iodin sisa yang dititrasi balik. Titik akhirnya yaitu titrasi baliknya mengikuti prinsip iodometri atau titrasi tiosulfat.
Contohnya, penentuan beberapa senyawa organik yang reaksinya lambat dengan iodin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karinisa yang akan melanjutkan materi ini. Contoh perhitungan idiometri. Sebanyak 25 ml larutan sampel yang diduga mengandung vitamin C ditambah dengan sebanyak 5 ml larutan amilum 1%, kemudian dititrasi dengan larutan I2 0,1 N. Titik akhir titrasi tercapai pada volume I2 yang ditambah sebanyak 12,5 ml. Hitung persen kadar vitamin C, B per F, BE vitamin C 88 gram per mol. Jawaban: reaksi vitamin C C6H8O6 bereaksi dengan iodin I2 menghasilkan C6H6O6 dan 2Hi. Agen proksidasi. Iodin I2 menangkap 2 elektron dan berubah menjadi 2 ion iodida 2-imin. Reaksi ini terjadi satu kali karena menerima elektron I2 bertindak sebagai agen proksidasi. Agen reduksi. Asam askorbat C6H8O6 melepaskan satu elektron dan berubah menjadi C6H6O6- serta menghasilkan 2 ion H+. Reaksi ini terjadi 2 kali agar elektron seimbang dengan oksidator karena melepas elektron C6H8O6. Bertindak sebagai reduksi. 2 molekul asam askorbat bereaksi dengan 1 molekul iodin. Asam askorbat teroksidasi menjadi C6H6O6 dan melepaskan ion H+. Iodin I2 tereduksi menjadi 2 ion iodida imin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alvina Reza Wahid, NIM akhir 05, akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh perhitungan iodimetri ini. Nah, jadi BE dari C6H8O6 yaitu asam askorbat atau lebih dikenal sebagai vitamin C memiliki 2 valensi sehingga BE-nya dibagi menjadi 2 dengan valensinya. Untuk BM iodin sama saja dengan BE-nya karena valensinya hanya 1. Nah, berikut yang diketahui adalah BM dari vitamin C ialah 175 gram per mol menjadi 88 gram per mol karena dibagi dengan valensinya. Sedangkan untuk BE iodin adalah 253,81 gram per mol. Yang diketahui adalah volume sampel mengandung vitamin C sebanyak 25 mili. Titik akhir volume iodin tercapai sebanyak 12,5 mili. Yang ditanya, berapa sih normalitas vitamin C-nya? Berikut penjelasannya, yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, yang dimana V1 dan N1 adalah volume dan normalitas dari iodin, sedangkan V2 adalah volume vitamin C dan N2 adalah normalitas yang ingin dicari. 12,5 kali 0,1 sama dengan 25 kali normalitas mendapatkan hasil 0,05 yang dimana kesimpulannya normalitas vitamin C adalah 0,05. Nah, kita ke kolom berikutnya. Ditanya berapa kadar bobot per volume vitamin C dalam 25 ml larutan sampel. Penyelesaiannya kita cari dulu berapa gram vitamin C, yaitu normalitas dikali B vitamin C dan dikali volumenya. 0,05 dikali 88 dikali 0,025. Di sini volumenya dalam bentuk liter, hingga 25 ml menjadi 0,025 liter. Lanjut, kita mendapatkan hasil 0,11 gram. Nah, bobot per volumenya yaitu 0,11 gram per 25 ml dikalikan 100%, sehingga mendapatkan hasil bobot per volume sebanyak 0,44%. Baik, sekian penjelasan contoh perhitungan dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Irza Zakia Azayaka, NIM PO 7132512410223. Kesimpulan dari presentasi yang dapat kami lakukan mengenai iodimetri pada video kali ini adalah iodimetri merupakan metode titrasi yang menggunakan iodin untuk mengoksidasi zat reduksi dan memantau titik akhir dengan indikator Pati. Metode ini efektif untuk analisis senyawa seperti vitamin C. Dari contoh perhitungan, hasil titrasi menunjukkan kadar vitamin C dalam sampel sebesar 0,44% B per V.